Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari Jumat yang tepatnya tanggal 4 Februari 2022, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufiknya kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana tidak lain, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpulnya kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk ibadah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i, yaitu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah modal utama dari masing-masing dan setiap hamba di dalam dia menapaki perjalanan sewaktu di dunia. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kesalahan-kesalahan seputar pembahasan salat, kesalahan-kesalahan atau beberapa kesalahan yang berkaitan dengan masalah salat. Maka pembahasan yang berikutnya itu poin yang ke-10 di antara kesalahan
yang terjadi sebelum sholat, yaitu tidak meluruskan dan merapatkan shaf, dan tidak meluruskan serta tidak merapatkan barisan shaf merupakan perkara yang bertentangan dan menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Luruskan dan janganlah kalian berselisih. Luruskan saf kalian dan janganlah kalian berselisih. Maka apabila kalian berselisih akan mengakibatkan hati kalian pula berselisih. Apabila saf kalian berselisih, ini akan mengakibatkan hati kalian saling berselisih. Dan penjelasan para ulama yang paling rajih dalam masalah ini, bahwasanya meluruskan shaf hukumnya wajib. Sebagaimana yang dijelaskan di antaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan juga di antaranya sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "Russu sufufakum." Dan ini nas yang menjelaskan perintah tentang merapatkan shaf dalam salat. Russu sufufakum, rapatkanlah shaf barisan kalian. Wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah antar jaraknya. Wa hadhu bil a'naq, dan luruskanlah antar leher. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di atas tangannya atau berada di tangannya, inni la ara syaitana yadkhulu min khilalis saffi ka'annaha al-hadaf. Sungguh aku benar-benar melihat syaitan masuk melalui celah-celah barisan kalian. Ka'annaha al-hadaf, seakan-akan setan itu kambing kecil yang tidak berekor. Al-hadaf itu hewan yang ekornya kecil atau hampir tidak kelihatan, tidak nampak ekornya. Jadi kata beliau, ka'annaha al-hadaf, seakan-akan setan itu kambing kecil yang tidak berekor. Maka untuk kabar berkaitan dengan ini menunjukkan bahwasanya kita menjauhkan dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat atau perumpamaan yang dikabarkan oleh Nabi SAW terkait dengan syaitan ini. Dan hadis ini hadis sahih, rawahu Imam Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa ghairuhu.
hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibn Hibban dan yang lainnya. Maka di sini juga diperintahkan oleh Nabi SAW bagi kita untuk merapatkan shaf dan merapatkan juga jaraknya dan mendekatkan antar leher atau antar pundak di sini, karena yang jadi patokan nanti seseorang akan melihat sampingnya itu lurus dan rapat dengan meratakan kalau dari bagian atas dari sisi pundaknya atau dari sisi lehernya, al-a'naq. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya shaf yang tidak rapat, shaf yang ada celahnya, di sana dimasuki oleh syaitan. Bahkan di sini Nabi SAW katakan, "Fawalladzi nafsi biyadihi," dan demi zatku yang berada di tangannya, demi jiwaku yang berada di tangannya. Maka Nabi SAW bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa beliau mengatakan, "Inni la'ara syaitan." Dan ini diantara mukjizatnya Rasulullah SAW, bahwasanya beliau diberikan mukjizat bisa melihat syaitan itu masuk di sela-sela shaf barisan kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada bentuknya, yang ada wujudnya, bukan hanya sebatas sifat. Karena kalau Rasulullah SAW katakan, "Wa inni la'ara syaitana," sungguh aku melihat syaitan yadkhulu min khilalis shaf, yang masuk di sela-sela shaf, berarti menunjukkan Rasulullah melihat kalau syaitan itu ada wujudnya, bukan hanya sebatas sifat. Dan inilah sebagaimana juga yang ditetapkan dalam Al-Quran, banyak lafaz yang menyebutkan lafaz syaitan yang maknanya adalah syaitan berupa iblis dan bala tentaranya dan anak keturunannya. Jadi syaitan yang dimaksudkan di sini adalah iblis dan anak keturunannya. Karena ketika lafaz syaitan itu diitlaqkan, maka maknanya adalah iblis dan anak keturunannya. Dan iblis dan anak keturunannya ini salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebangsa atau yang dari jenis jin. Jadi iblis ini ya satu turunan dengan jin, tapi dia kalau mau dikatakan, disebutkan dia suku sendiri, golongan sendiri dari jin. Dan tidak semua jin dia syaitan. Karena untuk jin maka mereka ada yang mukmin, ada yang kafir. Adapun yang iblis dan turunannya semuanya menentang dan kufur.
menyesatkan manusia dan anak keturunannya sampai tiba hari kiamat. Ini iblis. Maka di sini Nabi SAW katakan innilah aras syaitan. Ini menunjukkan dalil bahwasanya syaitan itu ada dan ada wujudnya. Bukan hanya sebatas sifat. Maka kalau hanya sebatas sifat maka tidak mungkin. Di sini Rasulullah mengatakan sungguh aku melihat syaitan. Maka syaitan itu masuk di sela-sela saf dan barisan kaum muslimin, tidak lain maksudnya, tujuannya adalah untuk mengacaukan, untuk merusak, untuk mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Supaya apa? Hati-hati kaum muslimin saling berselisih, dan yang paling besar lagi supaya hati ini menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulnya. Kemudian di poin yang berikutnya di mana meluruskan shaf, sebagian orang meyakini bahwa lurusnya shaf itu dengan meluruskan atau meratakan ujung-ujung jari kaki para makmum. Jadi ini memang yang apa? Yang biasa dipraktekkan. Selain shaf itu berjarak, renggang, tidak rapat, maka rapatnya atau mereka meyakini meluruskan shaf itu hanya sebatas meluruskan atau meratakan ujung jari-jari kaki, ujung jari kaki. Maka ini menyelisihi sunnah, karena yang datang dari Nabi SAW adalah meluruskan shaf, yaitu dengan meluruskan antar mata kaki, tumit dan pundak para makmum, Namun ini nanti coba kita jelaskan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum." Beliau mengulang sampai 3 kali. Luruskan shaf kalian, luruskan shaf kalian, dan luruskan shaf kalian. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, sungguh-sungguhlah kalian meluruskan shaf, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kalian saling berselisih. Atau kalau tidak, kata Nabi SAW, la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Sungguh Allah akan menjadikan hati-hati kalian saling berselisih. Maka An-Nu'man radhiyallahu anhu berkata, sahabat An-Nu'man berkata, menjelaskan, aku melihat seseorang menempelkan bahunya di bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Di sini para sahabat Rasulullah SAW ketika merapatkan shaf di dalam sholat atau sebelum sholat, yaitu dengan apa? Menempelkan bahu dengan bahu, menempelkan mata kaki dengan mata kaki, atau menempelkan lututnya dengan lutut temannya. Lutut nempel samping-sampingnya, mata kaki dengan mata kaki. Dan hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW katakan, aqimu sufufakum, tegakkanlah atau luruskanlah saf-saf kalian, watarasu, ada tambahan watarasu. Kalau tadi yang di riwayat Al-Imam Abu Dawud di sini dengan penjelasan dari sahabat Nu'man tadi hanya meluruskan saf saja. Dan diriwayat oleh Imam Al-Bukhari nomor 719, beliau mengatakan atau beliau meriwayatkan riwayat dengan ada tambahan watarasu, dan rapatkanlah saf kalian, luruskanlah saf dan rapatkan. Atau di sini ditambahkan fa inni arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku melihat kalian dari balik belakang punggungku. Dan ini diantara mukjizatnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pada saat salat beliau bisa melihat kondisi keadaan makmum yang ada di belakangnya, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam penjelasan yang lain dari Anas bin Malik, dari tadi yang di kitab ini disebutkan dari sahabat An-Nu'man, sekarang diriwayatkan dari atau penjelasan dari perkataan Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Kana ahaduna yalzaku mankibahu bimankibihi atau bimankibi sahibihi wa qadamahu bi qadami sahibihi. Setiap orang dari kami, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, mereka saling merapatkan pundak-pundak mereka. Mereka merapatkan pundak kami dengan pundak sebelahnya, dan merapatkan kaki kami dengan kaki sebelahnya. Di sini disebutkan qadamah, yaitu kaki, dan qadam ketika ditelakkan itu yang dimaksudkan adalah bagian belakang, itu yang ditempelkan. Jadi tumitnya tadi itu yang nempel antara satu dengan sebelahnya. Dan inilah hakikat dari dari merapatkan saf. Dan juga sebagaimana dari penjelasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, aqimus sufufa, luruskanlah saf, wa hadhu bainal manakib, dan luruskanlah pundak-pundak, wasaddul khalal, dan tutuplah celah pada saf, penuhilah atau rapatkan di situ. Walinu baina ikhwanikum, namun bersikaplah lemah lembut dengan saudara kalian. Wala tadharu furujatin lisyaitan, dan jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Wa man wasala safan wasalahu Allah, dan barang siapa yang dia menyambung saf, maka dia akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ia menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya.
Wa man qata'a saffan qata'ahu an-nar. Dan barang siapa yang ia memutus shaf, tidak merapatkannya, maka Allah akan memutusnya juga. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Sebagaimana Imam Al-Bukhari memberikan atau membuat judul bab khusus terkait dengan merapatkan shaf ini, maka beliau membuat babu ilzaqil mankib bil mankib, bab menempelkan pundak dengan pundak, wal qadam bil qadam, dan kaki dengan kaki fi shaf, di dalam shaf. Wa qala Nu'man ibn Bashir, ra'aitu ar-rajula minna yalzaqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Maka ka'b tadi itu adalah apa? Maksudnya adalah mata kakinya, karena bagian qadam itu bagian yang belakangnya. Nah, maka inilah pendapat yang dikuatkan di antaranya oleh Imam Al-Bahri dari zahir nas, dari dalil yang tadi sudah disebutkan. Adapun di antaranya penjelasan Al-Imam Ibn Utsaimin, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, adapun maksud dari hadis-hadis tersebut bukanlah menempel lahirnya atau lahiriahnya, namun maksudnya adalah supaya tidak ada celah, sehingga tidak harus nempel. Maksudnya tidak harus nempel dari sisi apa? Tumitnya tadi. Jadi beliau mengatakan, namun yang dimaksud dengan merapatkan adalah hendaknya tidak membiarkan ada celah untuk syaitan, namun maksudnya rapat yang sangat rapat. Karena ada perbedaan antara lafaz at-taras dengan at-tazahum. Kalau at-taras itu merapatkan tapi tidak sampai apa? Tidak sampai sesek-sesekan. Adapun at-tazahum rapat sampai sangat rapat, sampai desek-desekan. Ini penjelasan beliau. Maka hendaknya tidak membiarkan ada celah yang bisa membuat setan masuk, yang sampai membuat setan masuk ke dalam shaf. Karena setan bisa masuk ke shaf-shaf sebagaimana yang disebutkan tadi, seperti atau berupa anak kambing yang kecil, sehingga bisa membuat shaf terganggu, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Maka di sini penjelasan beliau di atas menjelaskan bahwasanya rapatnya shaf tidak harus saling menempel, namun sekedar bisa menghalangi anak kambing kecil untuk bisa lewat. Itu tidak sampai nempel yang tumitnya tadi, tapi apa? Rapat dengan tadi, tidak sampai rapat sekali gitu. Terlalu rapat, maksudnya sampai berdesak-desakan. Jadi tetaplah bagi kita berusaha untuk apa? Menempelkan kaki dan pundak sebisa mungkin, sebagaimana yang telah disebutkan dalam
riwayat-riwayat yang tadi. Adapun dengan menempelkan mata kaki, karena bentuknya kaki kita itu bayangkan itu bukan lurus tapi lebar depan. Bentuknya kaki lebar depan. Maka kalau yang dirapatkan itu mata kakinya, maka ini ya akhirnya bentuk kakinya ketika sholat dia gini. Dan ini menyusahkan, susah, sakit juga. Karena kalau untuk berusaha kaki yang dalam itu lurus saja itu sudah. Tapi apalagi sampai menjadikan yang bagian belakang itu nempel dengan bagian belakang sebelahnya. Maka ini kan susah. Tumit dengan tumit atau mata kaki dengan mata kaki. Ini susah, sakit juga. Maka wallahu a'lam bishawab, maka di sini ya kita berusaha semampu kita untuk menempelkan, merapatkan. Nah, ini terkait dengan meluruskan dan merapatkan shaf. Kemudian poin yang berikutnya, ini sebelum sholat juga masih. Sebelum sholat, di antara perkara atau kesalahan-kesalahan sebelum sholat, yaitu menyilang atau menganyam jari jemari. Menyilang atau menganyam jari jemari. Apa yang dimaksud dengan menyilang atau menganyam jari jemari? Yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih. Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, apabila salah seorang kalian telah mengerjakan wudu di rumahnya, summa atal masjid, kemudian dia berangkat menuju masjid, kana fi salatin, maka dia dianggap dalam kondisi salat, maka ia berada dalam salat hatta yarji'a, sampai dia balik pulang kembali. Jadi seseorang yang berangkat menuju masjid dan dia wudunya di rumah, maka ketika dia sudah mulai berangkat dianggap dia sudah dalam kondisi salat sampai dia balik lagi ke rumahnya. Berarti kalau sudah dianggap sebagai salat atau dalam keadaan salat, maka berarti di sini seseorang yang wudu di rumah itu dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan fala yakul hakadha, maka janganlah ia melakukan hal ini. Yakul di sini yaf'al, apa yang tidak boleh dikerjakan, wasyabbaka baina asabihi, beliau menyilangkan jari jemarinya, memasukkan jari jemari. Jadi kalau datang ke masjid atau pas berangkat ke masjid ini, summa atal masjida kana fi salatin, kemudian dia datang ke masjid dan ketika menunggu salat tadi di masjid dia menyilangkan jari jemari, karena enak datang ke masjid nunggu gini-gini enak. Dan ini termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yaf'al hakadha, ay syabbaka baina asabihi, menyilangkan jari jemarinya. Berarti yang kalau supaya kita tidak masuk ini, udah gini aja. Gini atau terserah, yang penting tidak seperti ini. Dan memang karena kebiasaan jadi enak gitu.
Ini tasbih al-asabi ketika menunggu fintidharis salat, ketika menunggu salat masuk masjid, dia menunggu salat, maka banyak, bahkan misal ketika khutbah Jumat atau ketika salat Jumat itu enak sekali. Ini perkara di antara kesalahan-kesalahan sebelum salat, menghilangkan jari jemari. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke-13, ucapan sebagian makmum ketika iqamat. Ketika apa? Muadzin memandangkan iqamah. Ketika iqamat salat dikumandangkan, maka makmum mengatakan apa? Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Maka hadis yang berkaitan tentang doa ini merupakan hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan di dalamnya ada seorang rawi yang mubham, rawi yang tidak jelas siapa namanya. Dan juga selain ada rawi yang mubham, ada seorang rawi yang bernama Syahr ibn Hushab. Maka beliau adalah seorang perawi yang lemah. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Maka tidak ada bacaan ketika muadzin mengumandangkan iqamah. Kemudian poin yang ke-14, di antara bentuk kesalahan sebelum salat, yaitu salat di antara tiang-tiang masjid. Sebagaimana dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya, beliau berkata, dulu pada zaman Rasulullah SAW kami dilarang mendirikan shaf di antara tiang, dan kami benar-benar disuruh keluar dari tiang itu. Jadi hukum ini hanya berlaku dalam sholat jamaah. Adapun sholat sendirian maka tidak mengapa sholat di antara dua tiang, kalau dia di depannya letakkan sutra padanya untuk pembatas. Jadi yang terbaik ialah ia menjadikan tiang sebagai sutra. Seandainya masjid penuh atau sempit ketika sholat berjamaah, maka sebagaimana penjelasan Imam Malik, dibolehkan sholat di antara tiang. Tapi ketika tempatnya masih cukup dan luas, maka diusahakan tiang itu tidak memutus shaf dalam salat berjamaah. Tidak menjadikan tiang sebagai pemutus shaf, maka agak mundur sedikit atau agak maju sedikit supaya tetap bersambung dan tetap nyambung shafnya. Ini. Adapun tadi sebagaimana penjelasan dari Imam Malik, apabila tempatnya sempit dan penuh, tidak muat, maka salatnya tidak mengapa. Kalau memang harus dipisahkan dengan tiang. Itu Allah Ta'ala alam besar terkait dengan salat di antara tiang-tiang masjid. Kemudian poin yang ke-15, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas sebelum takbiratul ihram. Sebelum mulai takbiratul ihram, dia baca Baca surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas atau surat An-Nas.
maka ini tidak ada contohnya, petunjuknya dari Nabi SAW. Begitu juga membaca Alhamdulillah, membaca Bismillah atau yang lainnya, maka sebelum takbiratul ihram tidak ada bacaan apapun. Karena Bismillah, ta'awud nanti itu dibaca sesudah takbiratul ihram. Jadi membaca ini atau membaca bacaan ini menyelisihi syariat Rasulullah SAW. Bahkan ini merupakan perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, yang terkait kesalahan dengan sebelum sholat, yaitu melafadzkan bacaan niat atau membaca usolli fardhu kada wa kada. Maka Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala berkata, dan beliau ini adalah salah seorang ulama dari kalangan Syafi'i. Beliau mengatakan tidak ada seorang ulama pun dari imam 4, tidak pula Imam Syafi'i maupun yang lainnya, yang mensyariatkan atau yang mensyaratkan untuk melafadzkan niat. Maka menurut kesepakatan mereka, niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Maka melafadzkan niat dalam salat ini merupakan apa? Merupakan perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Namun hanya saja sebagian orang belakangan menjadikan melafadzkan niat dalam salat itu perkara yang wajib. Kalau tidak dibaca dan tidak dilafadzkan, tidak sah. Berarti kan wajib. Dan pendapat ini dikatakan sebagai pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam An-Nawawi mengatakan pendapat ini merupakan pendapat yang syadz, tidak benar. Pendapat yang tidak benar kalau mengatakan bahwasanya melafadzkan niat itu perkara yang wajib, dan itu merupakan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i. Maka Imam An-Nawawi yang beliau juga dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya perkataan ini tidak benar, atau pendapat ini tidak benar. Kalau itu merupakan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dengan membolehkan untuk melafadzkan niat, bahkan mengatakan wajib. Ini diantara beberapa kesalahan terkait dengan sebelum salat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Adapun yang berikutnya nanti insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu kesalahan-kesalahan ketika salat. Dan kita tidak akan bisa memberikan perhatian dengan masalah-masalah ini kalau kita tidak berusaha untuk menegakkan sunnah Nabi SAW. Maka kita akan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan sunnah Nabi SAW yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apabila kita dimudahkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka untuk menegakkan sunnah dan contoh yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibutuhkan perjuangan, pengorbanan
dan kesungguhan yang besar. Dan yang paling penting, kita banyak-banyak memohon pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang dia ditetapkan di atas sunnah karena semata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.